Welcome smart investor to my channel Nizar Imam. Jadi di episode kali ini kita akan coba bahas dengan detail lagi satu saham ya, satu emiten. Nah, kali ini kita akan coba bahas TSPC. Kenapa? Karena sebelumnya itu saya sudah membahas tentang IGAR dan EPMT ya. Nah, ini kalau misalnya kita nggak bahas TSPC juga itu kurang adil ya, jadi saya rasa ya. Jadi kita akan coba gali lagi tentang TSPC ya. Kita bisa tahu ya, pertama kita langsung detail nih. Very competitive with IGAR and EPMT. Seperti yang kita ketahui di video saya sebelumnya, itu saya bilang ya, ini memang neck to neck ya untuk persaingannya antara IGAR dan EPMT. Meskipun kalau menurut saya TSPC ini punya advantage karena dia produknya itu, bisnisnya itu lebih fokus ya. Kalau misalnya kita ngomong IGAR itu lebih ke kemasan, packaging. Kalau untuk EPMT sendiri itu lebih ke distributor. Nah, kalau untuk TSPC ini sendiri dia lebih fokus untuk memproduksi produk ya. Nah, produknya juga yang dihasilkan itu juga cukup bagus. Kita bisa lihat di sini. Nah, ini adalah untuk produk dari TSPC ya. Ini mereknya sudah cukup terkenal dan kita bisa lihat juga selain produk yang mereknya sangat umum di pasar ini, dia juga ada yang menggunakan seperti resep seperti ini ya, anti infektif dan segala macam, kardiovaskular, kosmetik juga ada. Nah, itu adalah produk-produk dari TSPC sendiri. Nah, kemudian kita akan coba bahas lagi ya dengan lebih detail. Kira-kira kenapa sih kok TSPC ini saya bahas ya? Pertama, murah ya. Nah, kebetulan di video kali ini kita disponsori oleh Ajaib ya. Jadi kita menggunakan aplikasi Ajaib di desktop, di PC. Kita bisa lihat di sini ya, ini adalah TSPC. Kita bisa tahu bahwa TSPC itu secara valuasi kita bisa lihat ini PBV-nya 1,07 dan itu adalah ranking 2 terbaik di sektor kesehatan dibandingkan 21 emiten lainnya. Ini yang paling murah, bisa dibilang paling murah ya. Dan kita juga bisa lihat bahwa performanya sendiri dari segi ROA dan ROE itu juga bersaing gitu ya. Nah, itu yang pertama. Kemudian kita bisa lihat lagi apa kesimpulan saya tentang TSPC setelah saya teliti. Perusahaannya itu stabil dan efisien ya. Yang pertama adalah stabil. Stabil itu kita bisa lihat dari RTI saja. Kita bisa tahu bahwa secara grafik seperti ini memang benar-benar perusahaan yang ideal ya. Perusahaan yang ideal itu harusnya grafiknya seperti ini, naik stabil seperti ini ya. NPM-nya juga naik stabil. Kemudian kita bisa lihat di grafik berikutnya untuk asetnya, balance sheet-nya, kita juga bisa lihat ini stabil, equity-nya tumbuh gitu. Nah, kemudian kita juga lihat di cash flow-nya juga stabil, operating activities-nya stabil terus. Nah, ini stabil semua. Jadi ini memang perusahaan yang benar-benar dari dulu itu memang performanya tetap terjaga gitu. Nah, kemudian untuk masalah efisien sendiri kita bisa lihat dari laporan keuangannya. Seperti yang kita ketahui dari sini, kita tahu ya bahwa penjualan netonya itu sebenarnya turun ya. Tapi kita bisa tahu laba usahanya itu meningkat seperti ini. Kenapa? Karena ada efisiensi di beban penjualan ini ya. Sehingga pada akhirnya EPS-nya itu juga meningkat dari 63 di kuartal 1 tahun lalu jadi 64. Jadi perusahaan ini memang efisien dan terlihat dari penjualannya yang sedikit turun sedikit saja tapi tetap bisa naik EPS-nya seperti itu. Kemudian kita harus lihat yang berikutnya ya, catatan saya. Harga wajar ada di range 2250. Jadi menurut perhitungan saya, harga wajarnya itu ada di range 2252, kurang lebih ya anggap aja 2250 lah. Dan margin of safety-nya itu kurang lebih sekitar 32% dengan rating yang saya berikan untuk saham ini antara 8 sampai 8,5 untuk investasi long term ya. Itu. Kemudian kita bisa lihat lagi untuk teknikalnya sendiri seperti apa. Teknikalnya kita bisa lihat ya Nah, dari sini kita bisa lihat dari grafiknya nih. Tempo Scan Pacific, kalau misalnya kita lihat di sini, ini masih jelas-jelas uptrend. Kalau kita matikan ini biar lebih jelas ya. Ini masih jelas-jelas uptrend banget. Sampai hari ini itu masih uptrend. Nah, berikutnya yang kita bisa lihat itu adalah dari segi untuk nah ini exponential moving average-nya. Kita bisa lihat ada 3 garis ini. Nah, 3 garis ini sebenarnya itu mencerminkan
tren jangka panjang juga ya. Ini kalau ini mungkin secondary trend, kalau ini lebih ke primary trend. Kita bisa lihat ya, ini dari tahun 2015 sampai sejauh yang kita lihat ini downtrend terus. Makanya garis yang warna orange itu di atas. Tapi sekarang ini sudah menipis, sudah mau mulai berbalik arah. Bahkan sudah mulai terlihat ya ini pembalikan arahnya. Artinya apa? Kalau ini posisinya berubah, yang orange di atas, yang kuning di bawah, itu artinya dia sudah memasuki tren bullish jangka panjang. Jangka panjang ya. Kenapa? Karena ini saya pakai weekly. Jelas-jelas di sini saya pakai weekly ya, itu. Nah, jadi kesimpulannya kalau kita lihat memang saham ini saham yang sangat-sangat bagus ya menurut saya ya. Jadi kalau mau teman-teman masuk di sini, tapi syaratnya cuma satu, mindsetnya harus jangka panjang. Jangan mindsetnya itu untuk short term trading, karena saham ini nggak bakal bisa dibuat untuk short term trading. Kenapa? Karena volatility-nya nggak ada, terus juga volumenya itu juga kurang banyak. Jadi kalau untuk trading itu saya nggak sarankan di sini. Tapi kalau teman-teman memang mau invest jangka panjang, apalagi yang memakai metode DCA, ini saya sangat menyarankan untuk menggunakan metode ini. Nah, jadi kesimpulannya, ini adalah salah satu saham yang menurut saya adalah wonderful company at a fair price. Ya, jadi ini di harga yang menurut saya cukup menarik dan perusahaannya sangat bagus. Nah, itu ya. Terus kemudian kita juga masuk di sini. Nah, kita sekali lagi ya, ini kita disponsori oleh Ajaib, dan di sini saya mau kasih tahu bahwa ada koin ya. Koin ini dikasih sama orang-orang yang bagikan kode referral dan pakai kode referralnya. Kita akan coba buka satu ya koin ya. Kita pakai saham favorit, kita ambil yang di tengah nih. Nah, kita lihat hasilnya ya. Kalau misalnya teman-teman dapat BRI kan lumayan ya. Oh, dapat friend. Kita coba buka satu lagi lah, sekali lagi lah, kita penasaran ya. Oke, kita buka, dapat friend lagi teman-teman ya. Ya itulah, kurang lebih seperti itu. Itu aja episode kali ini ya. Kalau misalnya teman-teman suka mengupas emiten seperti ini, jangan lupa komen, like, dan subscribe ya. Dan jangan lupa follow IG saya dan TikTok saya. Kalau di TikTok tuh lebih singkat-singkat videonya ya. Jadi kira-kira menjawab pertanyaan teman-teman semua itu saya akan buat di situ. Itu aja episode kali ini ya, karena hidup harus seimbang, tetap cerdas, tetap santai.